Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia ya, terkait dengan konsep atau teknik penulisan laporan ya. Nah, jadi laporan di sini kita fokuskan pada konsep laporan ilmiah ya. Kenapa? Karena nanti pada dasarnya Anda akan banyak berhubungan dengan terkait dengan penulisan laporan ya, baik itu berupa tugas ataupun nanti pada saat Anda mengerjakan tugas akhir. Nah, adik-adik di Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak ya kita sudah membahas terutama yang berhubungan dengan materi kali ini, berkaitan dengan materi penulisan ilmiah. Nah, pada waktu itu saya sudah menyampaikan pada materi tatap muka ya, konsep mengenai tulisan ilmiah. Nah, hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan salah satu bentuk dari tulisan ilmiah, yaitu terkait dengan pembuatan laporan ya. Jadi, pembuatan laporan atau tulisan laporan ini berhubungan dengan materi yang sudah pernah kita pahami, yaitu penulisan ilmiah. Oke, adik-adik semuanya, tujuan dari penulisan laporan ya, laporan penelitian ini yang pertama adalah laporan penelitian itu digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan sebuah bentuk pertanggungjawaban ilmiah itu bahwa tulisan yang nanti Anda tuliskan itu bukan sekedar tulisan biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf itu nantinya dapat adik-adik pertanggungjawabkan. Nah, secara ilmiah itu berarti harus teruji, terukur, dan ada bentuk validasi ya, dari apa yang sudah Anda tuliskan sehingga yang tadinya hanya berupa hipotesis-hipotesis atau gagasan ya. Jadi sebelum menuliskan karya tulis ilmiah itu kan Anda membuat sebuah gagasan ya, seperti pada materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ini tulisan yang Anda buat itu dari gagasan atau hipotesis itu nantinya akan diuji kebenarannya. Sehingga itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini menjadi salah satu tujuan dari pembuatan laporan penelitian. Nah, yang kedua adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Nah, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban administrasi ini bahwa nanti saat adik-adik misalkan ya menyelesaikan studi di D3 keperawatan ini, maka ada bukti secara tertulis yang menunjukkan bahwa adik-adik itu sudah memenuhi syarat. Salah satu syarat untuk dapat mendapatkan gelar ya atau lulus dari program studi D3 keperawatan ini adalah adik-adik telah melakukan atau menyelesaikan suatu penulisan tugas akhir. Ya, nah ini adalah bentuk pertanggungjawabannya secara administrasi yang nanti akan diberikan kepada program studi. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai dokumen tertulis lengkap tentang proses penelitian. Nah, jadi yang ketiga ini salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bentuk dokumentasi, ya, proses, ya, dari jalannya penelitian yang adik-adik lakukan. Nah, misalkan dalam tugas akhir Anda itu nanti sesuai dengan judul yang adik-adik buat, prosesnya itu bagaimana adik-adik menjalaninya. Nah, jadi dari awal sampai dengan pada waktu melaksanakan praktik, sampai dengan akhir ya, dalam proses kegiatan tugas akhir adik-adik itu nanti dituliskan sebagai bentuk dokumentasi pada bentuk laporan penelitian. Nah, ini adalah tujuan ya dari penulisan laporan penelitian yang nanti akan adik-adik buat. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita memahami tujuannya adalah jenis dari laporan ya. Nah, jenis dari laporan ini yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan apa sih laporan penelitian ya. Nah, jadi laporan penelitian secara definisi itu adalah laporan hasil penelitian ilmiah ya. Jadi laporan penelitian itu adalah suatu bentuk laporan tulisan ya, hasil dari suatu penelitian atau research yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah tertentu.
Nah, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah ilmiah ini adalah aturan terkait dengan konsep dan sifat penulisan karya tulis ilmiah, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar di dalam penulisan ilmiah. Nah, jadi laporan penelitian itu adalah suatu bentuk atau hasil tulisan ilmiah yang didasarkan dari suatu penelitian yang disusun didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Nah, siapa saja kemudian yang nanti akan membaca hasil penelitian adik-adik? Yang pertama bisa masyarakat umum. Tentunya nanti hasil tulisan TA Anda itu tidak hanya disimpan di perpustakaan Anda saja ya. Nah, karena sekarang sudah era digitalisasi sehingga tulisan-tulisan Anda itu nanti juga akan dipublikasikan. Nah, pada saat dipublikasikan itulah maka sifat open access bagi semua orang dimanapun berada mereka dapat membaca tulisan adik-adik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai sponsor penelitian. Nah, dalam sponsor penelitian ini misalkan dalam penelitian adik-adik ini nanti memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga misalkan. Jadi dalam research-nya ini ternyata adik-adik kolaborasi nih. Nah, nanti pihak ketiga tersebut sebagai sponsor penelitian adik-adik juga merupakan salah satu konsumen yang akan menikmati atau membaca hasil dari penelitian adik-adik itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat ilmiah. Nah, masyarakat ilmiah ini sesuai dengan rumpun bidang ilmu masing-masing. Nah, tentunya nanti banyak sekali, baik itu adik-adik tingkat Anda, atau mungkin mahasiswa Poltekkes di daerah lain yang kemungkinan mengambil topik yang sama dengan riset penelitian tugas akhir Anda. Nah, tentu mereka akan membaca, mencari ya tulisan ilmiah berkaitan dengan misalkan teknik kesehatan. Nah, itu adalah yang disebut sebagai masyarakat ilmiah, ya. Nah, jadi orang-orang yang kemudian memiliki keterkaitan atau ketertarikan pada studi penulisan ilmiah, ya, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Nah, jenis-jenis laporan ilmiah yang pertama ya, ada laporan lengkap atau disebut dengan monograf. Juga ada artikel ilmiah, kemudian yang ketiga ada laporan ringkas atau summary report ya. Kemudian ada laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Nah, jadi ada 4 bentuk jenis laporan ilmiah ya. Ada laporan lengkap, kemudian ada artikel ilmiah, kemudian ada summary report ya, kemudian ada laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari laporan lengkap atau monograf. Ya. Nah, monograf atau laporan lengkap itu merupakan laporan dari hasil penelitian ya yang mencakup atau berisi yang pertama terkait bahwa monograf itu adalah proses penelitian ya yang dilakukan secara menyeluruh ya dengan mengutarakan ya terkait dengan bagaimana adik-adik menyusun ya, bisa dari teknik ya ataupun pengalaman penelitian pada saat adik-adik melakukan proses penelitian ya. Nah, jadi salah satu isi pertama di dalam sebuah laporan lengkap itu dia berisi terkait dengan cara atau teknik dan pengalaman dari proses penulisan karya tulis laporan penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, isi yang perlu diperhatikan dalam monograf atau laporan lengkap itu adalah teknik penulisan harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak boleh ada manipulasi di dalam pembuatan laporan. Bisa terkait dengan data atau temuan-temuan ya, fakta-fakta yang ada di lapangan, itu adik-adik tidak boleh manipulatif atau memberikan data palsu. Nah, banyak sekali yang seperti itu dengan tujuan agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan hipotesisnya. Nah, itu tidak boleh karena itu termasuk dari penipuan ya. Nah, jadi dalam bentuk monograf atau laporan lengkap penelitian itu yang harus diperhatikan yang kedua adalah bahwa dalam laporan monograf itu harus menggunakan data sesuai dengan apa adanya. Kemudian yang ketiga, dalam monograf yaitu isinya menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahap analisis. Misalnya tentang
pada saat penggantian, penukaran teknik, atau model yang digunakan. Nah, jadi terkait dengan model-model, metode dalam sebuah penulisan, itu nanti Anda jelaskan secara rinci. Misalkan nih, ternyata model yang Anda gunakan itu tidak hanya satu, atau ada penggantian model, atau menggunakan lebih dari satu model, ya, atau menggunakan teknik yang lain yang berbeda dengan teknik yang akan digunakan sebelumnya. Nah, itu Anda jelaskan. Kenapa kok ada penggantian model, misalkan kenapa kok harus menggunakan 2 model, misalkan. Nah, itu semuanya juga dijelaskan. Nah, kemudian di dalam laporan hasil penelitian itu juga menyampaikan terkait dengan kegagalan ya yang dialami dan kendala yang dihadapi. Jadi dalam monograf itu juga harus disampaikan, misalkan Anda mendapatkan kendala dan kemudian atau misalkan ada failure atau kegagalan, nah itu juga harus disampaikan dan tentunya di sini juga harus dengan solusinya. Nah, jadi laporan hasil penelitian itu keseluruhan berisikan terkait dengan secara lengkap laporan dimulai dari cover sampai dengan daftar pustaka. Tetapi di dalamnya tentunya ada empat hal yang tidak bisa Anda sembunyikan atau Anda tutup-tutupi ya. Terutama yang pertama menjelaskan terkait dengan proses, teknik ya, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian terkait dengan failure atau kegagalan pada saat Anda melakukan riset. Nah, ini semuanya juga dituliskan secara lengkap. Namanya juga kan laporan lengkap ya. Jadi semuanya dituliskan. Oke, nah yang kemudian yang kedua itu ada artikel ilmiah. Nah, artikel ini termasuk dari bentuk reproduksi atau penulisan kembali dari tulisan yang sudah ada. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa artikel itu adalah intisari, ya, inti dari laporan lengkap atau monograf yang disusun secara kembali menjadi sebuah tulisan yang lebih padat. Ya. Nah, tentunya nanti dalam penyusunannya juga menyesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan di dalam jurnal. Nah, jadi artikel ini biasanya dibuat sebagai bentuk tulisan publikasi yang nanti dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Oke, nah nanti Anda kalau bingung apa itu jurnal sih, nah jurnal itu adalah kumpulan artikel ilmiah yang terpublikasi. Nah, nanti Anda coba ya setelah ini mencari tuh terkait dengan jurnal-jurnal kesehatan. Ya, jadi nanti kalau Anda sudah membuat tugas akhir, biasanya nanti akan diminta untuk menuliskan tugas akhir Anda dalam bentuk jurnal. Nah, di situ nanti tulisan Anda dipublikasi secara lebih baik ya, lewat adanya jurnal. Nah, itu adalah artikel ya. Jadi artikel ilmiah itu adalah suatu bentuk reproduksi atau penulisan kembali dari tulisan yang ada sebelumnya. Nah, tulisan itu biasanya diambil dari laporan lengkap atau monograf. Ya, jadi dibuat menjadi lebih padat. Nah, kemudian yang ketiga ada summary report ya atau laporan ringkas ya. Nah, summary report ini adalah laporan yang disusun atau dituliskan kembali didasarkan dari artikel. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk artikel dituliskan secara lebih ringkas lagi itu disebut dengan summary report ya. Nah, ini dituliskan tergantung dari kebutuhan masyarakat ya. Dengan tentunya bahasa yang mudah dipahami ya, dengan bahasa yang tidak terlalu teknis atau ilmiah. Nah, jadi yang dituliskan dalam summary report ini biasanya hanya temuan-temuan utama saja ya, tanpa di dalamnya ada desain ataupun metode yang dipakai dalam penelitian. Nah, jadi kalau Anda misalkan melihat tulisan di koran beberapa itu ada tulisan yang diambilkan dari jurnal ya, gagasan jurnal. Nah, itu dibuat dalam bentuk artikel populer ya. Nah, artikel ilmiah populer tadi biasanya mengandung hanya inti-inti dari hasil riset yang ada di jurnal tersebut ya. Tanpa ada penjelasan bagaimana sih caranya bisa menghasilkan seperti itu, teknik yang digunakan apa, bagaimana itu tidak dituliskan. Nah, sehingga bentuknya hanya bahasa yang mudah dipahami, orang bisa memahami meskipun itu bukan orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Nah, itu adalah laporan ringkas atau summary report. Nah, yang kemudian berikutnya yang keempat adalah laporan untuk administrator dan pembuat keputusan.
Nah, laporan untuk administrator dan pembuat keputusan ini adalah laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pimpinan. Ya. Nah, dalam laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena nantinya pihak administrator atau pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan yang sedemikian lengkap. Ya. Oke, jadi laporan administrator dan pembuat keputusan ini merupakan laporan yang muat terkait dengan hal yang sangat urgent atau penting terkait suatu keputusan ya dari pimpinan. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari jenis-jenis laporan ilmiah ya. Jadi ada 4, ada yang pertama dimulai dari monograf atau laporan lengkap, kemudian ada artikel ilmiah, kemudian ada summary report, dan juga ada laporan administrator dan pembuat keputusan. Nah, kemudian yang berikutnya dalam pembuatan laporan itu syarat penulisannya apa saja sih ya? Nah, yang pertama tentunya sebelum memulai menulis Anda harus menanamkan sifat-sifat kejujuran dan itikat baik dalam penulisan ya. Tidak boleh Anda sudah memiliki itikat buruk misalkan nanti akan mengubah data, manipulasi atau bahkan melakukan plagiarisme ya. Nah, kemudian dituliskan berdasarkan fakta dan data yang nyata, tidak boleh ada penipuan data. Dan yang ketiga, laporan penelitian tidak menyesatkan ya atau kemudian Anda menipu ya sehingga orang-orang mempercayai suatu data yang atau hasil temuan yang tidak benar. Ya. Kemudian mencari yang sebenarnya bukan mencari yang sebaiknya ya. Jadi mencari yang benar ya, bukan mencari yang menurut Anda baik. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penampilan layout menarik ya. Layout itu adalah penyusunan penulisan ya. Jadi dalam konsep pembuatan penyusunan penulisan, baik itu tipografi dan sebagainya itu harus baik ya. Baik itu rapi ya. Kadang ada yang tidak rata tengah ya, dan masih banyak terkait dengan pemilihan huruf yang tidak sesuai ya, ukurannya, spasinya, nah itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari hal-hal yang dapat membingungkan dan mengganggu ya. Jadi hal yang dalam penulisan itu nanti akan membuat orang bingung atau tidak jelas atau bahkan mengganggu tulisan itu dihindari. Nah, kemudian yang berikutnya sebelum Anda menulis tentu ada persiapan ya. Nah, persiapan penulisan itu apa saja sih ya? Jadi sebelum menulis itu yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mereview hasil analisis atau pengolahan data. Nah, misalkan nanti dalam tulisan ilmiah itu Anda didasarkan dari data lapangan misalnya, dari hasil Anda praktik di rumah sakit misalkan. Nah, itu harus disiapkan sebelum menulis. Nah, baik itu berupa tabel ataupun kesimpulan sementara. Nah, itu harus disiapkan karena nanti akan memudahkan Anda dalam menyusun suatu bentuk laporan ilmiah tadi, ya, yang berupa tugas akhir. Nah, kemudian yang kedua, buat kerangka outline. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah meminta Anda mempraktikkan membuat kerangka dari tulisan ilmiah orang lain ya. Nah, itu adalah salah satu dari bagian persiapan penulisan ya. Nah, tujuannya agar Anda nanti dalam menulis laporan ilmiah itu nanti Anda akan terorganisir ya, atau cara berpikirnya, kelogisannya, sistematisan dari bab-bab yang ada di dalamnya itu tersusun, terkonsep dengan baik. Nah, itu tujuan dari pembuatan kerangka. Oke, nah jadi pada waktu itu saya minta Anda untuk membuat kerangka itu, maksud saya adalah Anda agar berlatih ya. Meskipun itu bukan membuat dari kerangka tulisan ilmiah Anda, tapi melihat dari tulisan ilmiah orang lain. Nah, kemudian kita masuk setelah mempersiapkan, yaitu pada bagian penulisan laporan ya. Nah, pada penulisan laporan ya, nah itu dimulai dengan menulis pada setiap tahapan konsep-konsep yang Anda siapkan tadi ya. Nah, jadi mulailah kemudian dengan menulis hasil dan kesimpulan ya. Nah, kalau sudah selesai konsep ke satu, kemudian periksa lagi kesimpulan ya.
baru kemudian menyelesaikan konsep terakhir. Nah, baik terkait dengan ketelitian, kelogisan, sistematis, layout, kerapian itu penting ya. Jadi setiap tahapan-tahapan itu dipersiapkan di dalam penulisan laporan ya. Dari awal persiapan sebelum menulis sampai dengan menulis ya. Tahapannya tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Tahapan penulisan dimulai dari membuat cover ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka landasan teori, bab 3 metode sampai dengan daftar pustaka. Nah, baru kalau sudah ditulis semuanya, Anda kemudian membuat hasil ya, memeriksakan hasil pada bab 4 pembahasan itu menjadi yang paling penting dan juga kesimpulan. Nah, kemudian cek lagi kalau sudah menulis ya, semuanya baik itu setiap tahapan ya, ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, kemudian sudah membuat hasil dan simpulan, cek lagi simpulan dan saran. Ya, apakah sudah sesuai dengan temuan-temuan yang Anda atau data-data yang Anda dapatkan. Nah, kalau sudah, kemudian cek lagi, teliti lagi apakah ada huruf yang typo, apakah ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan syarat, misalkan harus menggunakan Times New Roman, ukuran 12, misalkan spasi 1,5 ataupun multiple, misalkan, nah itu Anda cek lagi. Nah, agar rapi ya. Nah, contoh format ya. Nah, misal pada bagian pendahuluan ya dimulai dari halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar ya dan abstrak ya. Nah, kemudian pada bagian isinya ya itu dimulai dari bab 1 ya, ada pendahuluan, ini sudah saya sampaikan ya. Di dalam pendahuluan itu ada permasalahan, rumusan ya. Nah, permasalahan ini merupakan latar belakang ya. Kemudian rumusan, tujuan, manfaat ya kan. Nah, itu adalah format dari penulisan ilmiah. Nah, ada bab 2 ya, bab 3. Nah, ini tidak saya perlu jelaskan lagi ya. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Sampai dengan bab 4 ya. Nah, ini bab 4 ini antara pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian ya, bab 4 bab 5 ini bisa dijadikan satu dalam bab 4 ya. Nah, atau tergantung formatnya juga, bisa juga ada formatnya antara pelaksanaan ya, penjelasan pelaksanaan dan hasil dan pembahasan itu berpisah bab. Tapi secara umum kebanyakan menjadi satu di bab 4 ya. Kemudian bab 5 simpulan saran. Nah, setelah simpulan saran baru ada ucapan terima kasih, penulisan daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, ini adalah format dari kerangka penulisan ilmiah. Nah, yang pertama ya, saya akan memaparkan terkait dengan judul nih ya. Nah, jadi membuat judul itu kan tidak bisa asal saja ya, asal menuliskan judul begitu saja, karena dalam membuat judul itu juga ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya. Nah, kriteria dari judul yang baik itu yang pertama ya, dapat dengan ringkas mengidentifikasi masalah yang dilaporkan oleh tulisan. Jadi dari judul itu orang yang membaca itu dapat memahami langsung permasalahan yang akan Anda angkat. Ya. Nah, kemudian yang kedua dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian. Nah, jadi selain masalah dalam judul itu juga dapat membuat orang langsung paham tujuan arah dari penelitian Anda itu seperti apa. Nah, yang ini yang paling penting. Yang ketiga menarik ya. Nah, sehingga kalau menarik kan orang akan terpengaruh untuk atau ingin membaca tulisan Anda secara lengkap. Nah, kemudian dalam judul itu maksimal hanya 15 kata ya, jangan sampai membuat judul itu kok lebih dari 15 kata. Itu Anda perhatikan ya. Nah, contoh di sini judulnya Roda Sepeda Gunung. Nah, ini judulnya sih ringkas ya, pendek, tapi sama sekali tidak deskriptif. Orang tidak paham apa sih ini masalahnya, apa sih ini tujuannya, ya kan? Nah, sehingga
Dalam judul tidak hanya ringkas saja ya, tetapi juga harus ada poin-poin terkait dengan permasalahan dan tujuan. Nah, judul yang kedua nih, ya, ini judul yang baik ya. Jadi di dalamnya kalau orang membaca judul yang kedua ini akan langsung paham ya. Oh, yang tujuan dari pembuatan laporan ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari usaha tani. Nah, permasalahannya terkait dengan peningkatan pendapatan petani. Oh, jadi paham kan langsung meskipun misalnya bukan orang dari bidang pertanian, tapi dari membaca judul ini saya paham konsep penulisan laporan dari tulisan tersebut. Oke, nah itu terkait judul. Anda harus perhatikan ya nanti dalam membuat judul laporan ilmiah itu harus memenuhi kaidah-kaidah seperti yang saya sampaikan. Nah, setelah judul itu ada kata pengantar ya. Nah, dalam kata pengantar itu Anda nanti tuliskan secara singkat terkait dengan maksud dari penulisan laporan tadi untuk apa sih? Oh, pembuatan tulisan ini atau laporan ini ada sebagai syarat, misalkan mendapatkan gelar D3. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada dalam kata pengantar itu adalah garis besar proses penelitian. Jadi gambaran ya proses penelitian yang Anda lakukan. Kemudian ucapan terima kasih ya kepada pimpinan Poltekkes, kepada kepala jurusan ya, kepada dekan ya, kepada dosen pembimbing dan penguji ya. Nah, ataupun kepada orang tua ya kadang dituliskan. Nah, kemudian yang terakhir dalam kata pengantar itu harus menuliskan terkait dengan harapan dari hasil penelitian. Misalkan harapan saya dari penelitian ini adalah bla bla bla. Nah, jadi itu dalam penulisan kata pengantar. Jadi setelah judul ada kata pengantar. Nah, setelah kata pengantar itu ada abstrak ya. Nah, abstrak ini atau tulisan ringkas ya dari tulisan monograf ya atau tulisan lengkap. Nah, ini juga dituliskan. Ya. Nah, jadi abstrak ini hasil ringkasan dari keseluruhan isi tulisan Anda. Nah, dalam pembuatan abstrak itu dituliskan yang pertama judul, ya, judul dari tulisan Anda. Di bawah judul itu ada nama peneliti, berarti nama Anda, ya, dan juga pembimbing Anda, pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Ya. Nah, dalam pembuatan abstrak, karena itu namanya ringkasan, hanya kurang lebih antara 200 sampai dengan 250 kata. Dan di dalam abstrak itu harus memberi gambaran, ya, terkait dengan hasil tulisan laporan Anda. Nah, dalam abstrak itu bisa dari satu paragraf atau beberapa paragraf. Ya. Nah, menyangkut isinya dari keseluruhan isi. Nah, kemudian di bagian bawah abstrak itu ada kata kunci. Jadi setelah membuat abstrak, di bagian bawahnya itu ditulis kata kunci, titik 2. Nah, dapat dituliskan 3 sampai dengan 5 kata kunci yang relevan dengan tulisan Anda. Nah, fungsi dari kata kunci ini adalah untuk memudahkan di dalam melacak ya terkait dengan informasi ilmiah yang nanti ada di publikasikan, yang nanti akan Anda publikasikan. Jadi kalau Anda mau mencari misalnya terkait dengan teknik menyuntik, nah nanti kan itu dituliskan di kata kunci kan. Nah, jadi kalau orang men-search di Google misalkan teknik menyuntik, maka tulisan Anda juga akan tampil di dalam halaman Google tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari kata kunci. Oke, jadi setelah judul ya, kemudian ada kata pengantar, abstrak ya. Nah, ini terkait dengan abstrak yang lain adalah bahwa dalam menulis abstrak yaitu harus meliputi komponen IMRID ya, introduction ya. Jadi awalan, metodenya bagaimana, result hasilnya dan juga discussion ya, simpulannya. Nah, kemudian abstrak tergantung dari instansi masing-masing ya. Misalkan di Poltekkes hanya meminta bahasa Indonesia saja ya bahasa Indonesia saja. Tapi ada juga instansi yang minta selain abstrak bahasa Indonesia juga ada abstrak bahasa Inggris. Nah, dan juga ada kata kunci.
Oke. Nah, setelah abstrak ya, dalam pembahasannya itu juga harus memperhatikan beberapa ciri ya. Nah, di dalam abstrak yang pertama itu harus konsisten ya. Nah, konsisten di sini adalah jangan sampai berbeda dengan tulisan lengkapnya ya. Nah, jadi nanti apa yang ada di abstrak dengan apa yang ada di tulisan lengkapnya atau laporan Anda itu berbeda, bahkan datanya itu fatal ya. Nah, kemudian abstrak itu bersifat self-explanatory ya, atau bisa jelas dengan sendirinya tanpa harus merujuk ke dalam isi naskah secara lengkap. Jadi saat orang membaca dari tulisan ringkas tersebut, mereka akan paham atau menjadi sebuah gambaran dari tulisan laporan secara lengkap. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, setelah abstrak itu ada daftar isi ya. Nah, daftar isi yang pertama yang harus diperhatikan adalah fungsinya di sini bahwa daftar isi itu nantinya saat Anda membuat itu membantu orang ya untuk menemukan ada di bagian berapa, pada halaman berapa, setiap sub-sub dalam bab-bab penulisan ilmiah atau laporan ilmiah yang Anda buat. Nah, jadi misalkan orang mau langsung baca di pembahasan nih. Nah, di daftar isi sudah ada penjelasannya. Oh, pembahasan di halaman 40 misalkan. Nah, sehingga orang akan langsung membuka di halaman 40. Nah, itu kan nanti akan mempermudah dari mencari bagian yang ada. Nah, penomoran halaman ya, itu dari cover sampai dengan daftar isi, daftar tabel ataupun gambar itu menggunakan angka Romawi. Ya. Nah, baru untuk menggunakan angka Arab, ya angka 1, 2 itu dimulai dari bab 1. Ya. Jadi sebelum bab 1 itu nanti Anda menggunakan angka Romawi. Nah, kemudian dalam daftar isi, penulisan bab dan subbab, ya, beserta halamannya, ataupun tabel dan gambar pada halaman berapa, judulnya, ya, judul gambar dan tabel, jangan sampai keliru. Nah, kemudian setelah daftar isi, kita masuk pada konsep penulisan laporan. Oke, nah dalam penulisan laporan ya ada 3 aspek yaitu pendahuluan, ya, tujuan dan metode itu yang kemudian diambil sebagai protokol dasar pembuatan judul. Ya. Nah, jadi nanti judul itu harus berhubungan dengan pendahuluan, tujuan, metode. Nah, metode itu nanti merupakan langkah-langkah atau cara dalam proses penelitian yang Anda lakukan. Nah, ini harus disampaikan secara lengkap dan jujur, tidak boleh ada penipuan ya atau penggunaan data-data yang keliru. Oke. Nah, kemudian pada bagian penulisan hasil nanti ya atau di pembahasan ya. Nah, data-data itu nanti bisa disajikan dalam bentuk teks misalkan atau dalam bentuk tabular, tabel ya atau piktorial berupa gambar ya. Nah, dalam menyajikan data tadi hasil yang berupa teks, tabel, gambar tadi, tentunya tidak hanya langsung dipasang saja ya gambar, tabel, tapi juga harus ada bentuk kalimat deskriptif yang mengantarkan terkait dengan tabel, gambar ya, ataupun data yang Anda tuliskan pada hasil. Nah, kemudian biasanya disajikan dalam bentuk deskriptif ya. Nah, baru dilanjutkan dengan analitik deskriptif itu penjelasan secara deskripsi, ya, pendeskripsian. Nah, dalam penulisan hasil, penulisannya juga harus dijelaskan secara sistematik, ya, logis, relevan, dan mudah dipahami. Nah, kemudian harus fokus juga data ataupun fakta untuk kemudian menjawab
permasalahan dan tujuan pada penelitian yang sudah Anda tuliskan di bab 1. Ya. Nah, itu terkait dengan penulisan hasil. Nah, setelah penulisan hasil, baru di pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan ini, nanti Anda menuliskan terkait dengan penjelasan ya dari hasil temuan yang Anda dapatkan ya dari proses penelitian atau pengambilan data lapangan. Nah, di sini nanti diuraikan ya terkait dengan berbagai hal temuan-temuannya ya untuk menjawab rumusan permasalahan yang sudah Anda buat. Nah, baru yang terakhir adalah kesimpulan ya. Nah, simpulan ini berarti simpulan ini bukan simpulan keseluruhan ya. Kadang kesalahannya dalam membuat simpulan itu bahwa simpulan adalah kesimpulan dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Salah itu ya. Simpulan itu menjelaskan terkait dengan simpulan dari bab 4 atau pembahasan. Nah, itu kadang yang masih keliru. Ya. Nah, aspek-aspek kejelasan, keringkasan, ya. Nah, itu Anda perhatikan di dalam membuat simpulan. Nah, kemudian saran ya. Nah, saran itu harus Anda katakan bukan hanya biasanya kan saran penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian yang lain, misalkan bukan hanya seperti itu. Tapi saran ini juga bisa berupa solusi ataupun yang Anda dapatkan dari permasalahan yang muncul selama proses penelitian. Misalkan dalam proses penelitian Anda mendapatkan hambatan A. Nah, hambatan itu ternyata bisa diselesaikan oleh Anda menggunakan solusi A. Nah, itu juga Anda bisa tuliskan di dalam saran. Nah, setelah saran, juga jangan lupa ada ucapan terima kasih ya. Nah, ini bisa diletakkan pada akhir laporan sebelum daftar pustaka juga bisa. Nah, tapi tidak semuanya menggunakan ucapan terima kasih. Ini kalau ada saja. Ya, kadang ada juga dalam format penulisan tugas akhirnya itu setelah saran ada ucapan terima kasih. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu. Nah, setelah ucapan terima kasih, yang berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, cara penulisan daftar pustaka sudah saya jelaskan dalam materi sebelumnya ya, materi pembuatan daftar pustaka. Nah, itu adalah aspek-aspek yang perlu Anda perhatikan di dalam pembuatan laporan ilmiah atau pembuatan laporan tugas akhir ya, kalau nanti Anda membuat ataupun nanti laporan makalah. Ya. Nah, itu nanti merupakan salah satu hal yang harus Anda perhatikan baik-baik materi ini ya. Nah, kalau misalkan masih ada kesulitan ya atau pertanyaan bisa dilanjutkan di forum diskusi di LMS. Dan setelah ini Anda mengerjakan tugas yang telah saya tautkan di LMS ya, yang sudah saya unggah. Itu saja mungkin dari saya untuk materi penjelasan terkait dengan teknik penulisan laporan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.